Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Sistem Dynamic di Teknik Kimia UI. Untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan feedback loop yang sudah diterangkan sebelumnya. Ini adalah bagian terpenting dari sebuah sistem dinamik. Yang pertama kali akan kita bahas adalah tentang positive feedback loop. Jadi dari awal kita sudah ketahui bahwa tujuan dari mata kuliah ini adalah dinamik. Sedangkan untuk bab ini kita memiliki tujuan mampu mengonsepkan loop berumpan balik atau feedback loop dalam sistem dinamik. Ada beberapa pembahasan, yakni tentang feedback loop itu sendiri. Kemudian ada beberapa jenis linear feedback loop orde 1, orde pertama. Dan yang akan kita bahas di sini adalah positive feedback. Kemudian ada non-linear feedback orde 1. Oke, apa itu feedback? Feedback bisa kita definisikan sebagai sebuah proses yang dimulai oleh sebuah harga awal. Ya, kita tahu bahwa setiap level atau stop itu punya harga awal yang menyebabkan perubahan melalui sebuah rantai sebab akibat yang pada akhirnya berpengaruh kembali pada dirinya sendiri. Penjelasan termudah tentang feedback adalah sebagai berikut. Jadi misalkan ada gangguan awal terhadap ruangan. Jadi ya ini yang menyebabkan ruangan itu menjadi sangat dingin, tiba-tiba sangat dingin. Nah, perubahan ini akan mengakibatkan atau berefek kepada aktivitas lain. Di antaranya misalnya orang memakai sweater, kemudian orang berpindah ke bagian dari rumah yang lebih panas. Atau yang lainnya adalah furnace activity makin naik untuk memanaskan ruangan. Nah, kenaikan furnace activity ini akan menyebabkan level dari fuel oil di dalam storage tank itu akan turun. Nah, level storage yang turun ini akan mengakibatkan naiknya pembelian fuel oil dan juga akan menyebabkan ausnya burner unit. Dari sekian efek dari perubahan ini terhadap room temperature, apakah ada yang menyebabkan ke perubahan di room temperature lagi, kembali ke sini? Apakah orang memakai sweater itu akan berpengaruh terhadap ini? Tentu tidak. Bagaimana dengan orang pindah ke ruangan? Apa berpengaruh terhadap suhu ruangan? Tidak juga. Bagaimana tentang level fuel oil di storage? Apakah berpengaruh terhadap suhu ruangan? Tidak juga. Begitu pula ini. Tidak ada yang langsung berpengaruh kembali ya terhadap suhu ruangan. Satu-satunya yang berpengaruh kembali adalah ini, furnace activity. Oleh karena itu, yang disebut feedback adalah bagian ini. Jadi room thermostat pada contoh dapat berupa open loop dan juga closed loop. Yang dimaksud dengan open loop system adalah sebuah rantai sebab akibat yang sederhana. Misalnya penurunan suhu ruangan menyebabkan orang-orang pada mengambil sweater. Itu adalah open loop, bukan closed loop. Nah, perlu dicatat bahwa pemakaian sweater tidak berpengaruh pada suhu ruangan. Nah, ini makanya disebut dengan open loop. Bagaimana dengan yang closed loop? Closed loop system adalah sebuah rantai lingkaran sebab akibat yang feedback pada dirinya sendiri, kembali kepada diri sendiri, berumpan balik kepada dirinya sendiri. Misalnya penurunan suhu ruangan dan aktivitas termostat, menyalakan furnace, memanaskan radiator, akhirnya menaikkan suhu ruangan. Jadi dari sini kita tahu bahwa closed loop system biasa disebut dengan feedback system. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang positive feedback linear orde 1
atau orde pertama. Terjadi jika perubahan terhadap sistem akan mendorong terjadinya perubahan yang lebih besar. Itulah yang disebut dengan positif. Dan digambarkan melalui peningkatan secara eksponensial. Jadi ini salah satu contoh struktur umum dari positive feedback linear order 1. Nah, lihat bahwa stok di sini ada feedback di sini dan ini feedbacknya adalah positif. Ya, jadi kenaikan kalau ini naik, flow-nya naik, maka stok juga akan naik. Kenaikan stok akan mempengaruhi flow karena yang ini adalah perkalian. Ya, persamaannya adalah flow itu adalah perkalian antara stok dan compounding fraction atau kalau kita menggunakan time constant, maka flow adalah stok dibagi time constant. Jadi ini yang disebut dengan feedback loop. Salah satu contohnya adalah populasi Depok. Kita pernah menggambarkan populasi Depok dalam struktur yang seperti ini. Dan hasilnya adalah linear. Ini linear. Sementara kita juga bisa menggambarkan dalam bentuk feedback loop menggunakan pertumbuhan sebesar 3,57% di Depok. Ya. Jadi dengan kita menggunakan struktur ini maka mengakibatkan eksponensial growth. Ya, jadi pertumbuhannya jadi eksponensial. Inilah sifat dari positive feedback loop. Nah, di dalam positive feedback loop kita bisa mendapatkan beberapa karakteristik. Yang pertama adalah yang disebut dengan doubling time. Didekati dengan angka 0,7 dikalikan time constant. Yang dimaksud doubling time adalah waktu yang menyebabkan harga level atau stok itu 2 kali lipat dari harga awalnya. Itu namanya doubling time. Rumusnya bisa menggunakan rumus doubling time menggunakan compounding fraction. Nah, contohnya adalah Depok population. Doubling time-nya adalah 0,7, kemudian dibagi oleh fraksinya 3,57%, berarti doubling time-nya adalah 20 tahun. Kita memulai dari 2020 tambah 20, 2040, 2 kali lipat dari harga awal. Nah, harganya nilainya sebesar ini. Nah, ini harga pendekatan. Aslinya seperti ini. Tidak jauh ya. Jadi sekitar 5 juta. Ini 4,96 ya. Jadi tidak terlalu jauh. Makanya ini doubling time adalah harga pendekatan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk kita bisa mengetahui perilaku dari positive feedback. Kalau ada harga ini akan menyebabkan 3 perilaku. Yang pertama adalah kalau dia plus tentu positif exponential growth. Yang ini ya. Ini adalah yang positif. Kalau 0 tentu ini adalah equilibrium, ya tidak berubah. Dan kalau harga stoknya minus, maka akan menjadi negatif exponential growth terkait dengan perilaku positive feedback. Kemudian kita juga bisa melihat perubahan compounding fraction. Tentu makin besar akan makin besar pertumbuhan eksponensialnya. Jadi akan makin besar pertumbuhan eksponensialnya dengan stok yang tetap. Jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa feedback loop adalah sama dengan closed loop system, yakni sebuah rantai lingkaran sebab akibat yang feedback pada dirinya sendiri. Nah, positive feedback loop perilakunya eksponensial dan memiliki apa yang disebut dengan doubling time yang didekati dengan 0,7 dikalikan time constant. Berikutnya nanti akan kita bahas terkait dengan negative feedback loop dan juga jenis feedback yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.